Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hasil proyek saya yang dimana berjudul analisis sentimen ulasan game Among Us menggunakan metode lexicon basic. Sebelumnya saya akan memberikan penghormatan kepada dosen penggabung mata kuliah Bapak Agam Maulana S. Komimkom, kemudian kepada asisten mata kuliah tersebut Bang Azri Ahmad Faruzi Eskom dan Kak Esa Doratul Nasihah Eskom. Kemudian berikut tampilan halaman dari aplikasi yang telah saya lakukan, telah saya kerjakan. Adapun pada tampilan awal dari aplikasi saya, pertama-tama saya menginstal beberapa library untuk perpustakaan yang dibutuhkan dalam proyek ini menggunakan perintah pip install. Proses ini saya lakukan di awal netbook agar semua komponen yang diperlukan bisa digunakan tanpa error. Kemudian dilanjutkan dengan codingan selanjutnya. Nah, pada tahapan codingan selanjutnya, setelah proses instalasi selesai, eh, saya lanjutkan dengan mengimpor semua library yang dibutuhkan dan digunakan dalam proyek ini. Di antaranya ada import pandas, kemudian import numpy, kemudian string digunakan untuk membersihkan teks, kemudian main mapping dan simbol untuk visualisasi data, dan seterusnya. Yang terakhir, pada bagian download. Nah, di sini saya menonaktifkan warning agar output codingan lebih bersih dan melakukan download data penting dari NLTK seperti pun untuk tokenisasi dan stopword untuk filtering kata-kata umum yang penting digunakan. Nah, pada warning codingan ini itu dialah untuk mengambil data ulasan dari Play Store. Nah, kemudian selanjutnya pada bagian codingan ini. Nah, setelah saya melakukan proses, nah di sini pada tahap selanjutnya itu scripting data, di mana saya melakukan proses scripting data ulasan aplikasi Among Us langsung dari Google Play Store menggunakan Limprod uh, menggunakan library Google Play Stripper. Langkah-langkah yang pertama sekali saya lakukan adalah menentukan ID dari aplikasi. Nah, ketika saya telah menentukan ID untuk aplikasi tersebut, maka saya mengambil ulasan dari aplikasi Sleeping Data, dari aplikasi Among Us. Yang pertama, eh, saya menentukan API ID dari aplikasi Among Us. Kemudian saya menggunakan fungsi review untuk mengambil data ulasan. Saya atur agar hanya mengambil ulasan bahasa Indonesia. Nah, di sini. Kemudian dari pengguna, saya juga menyortir ulasan berdasarkan yang penting relevan. Nah, pada bagian ini, saya mengatur untuk mengambil ulasan yang relevan saja. Kemudian jumlah data yang ingin saya ambil berjumlah 22.500. Nah, kemudian setelah data berhasil diambil, saya mengkonversi data tersebut ke dalam format data frame menggunakan Pandas supaya lebih mudah dianalisis. Kemudian saya simpan hasilnya dalam file review CVS agar bisa digunakan di tahap selanjutnya. Dan terakhir saya menampilkan jumlah ulasan yang berhasil dikumpulkan.
Kemudian selanjutnya, pada codingan ini, setelah mendapatkan data ulasan, saya lakukan analisis eksplorasi awal untuk melihat bagaimana distribusi ranting atau bintang dari para pengguna. Langkah-langkah pertama yang saya gunakan yaitu fungsi value ini value contents pada kolom score untuk menghitung berapa banyak ulasan yang menampilkan rating 1 sampai 5. Hasilnya kemudian saya urutkan dari yang tertinggi ke yang terendah. Sebenarnya dengan perulangan for saya tampilkan satu persatu jumlah ulasan berdasarkan ratingnya. Jadi dari sini bisa kita lihat beberapa banyak pengguna yang memberi rating 5 sampai 4 hingga bintang 1. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mengetahui secara umum bagaimana persepsi pengguna terhadap aplikasi yang MUAS sebelum masuk ke analisis sentimen. Kemudian selanjutnya, setelah proses scraping dan penyimpanan data selesai, saya lakukan eh, apa nih? Lanjutkan dengan membaca file CVS. Nah, file yang telah saya simpan download untuk menyimpan dataset yang diambil dari Google Play Store. Nah, file yang dibaca adalah aplikasi review CVS, yaitu file yang berisi seluruh data ulasan yang sebelumnya sudah saya simpan. Kemudian saya tampilkan beberapa informasi di dasar tentang dataset seperti jumlah total ulasan, kemudian eh, jumlah kolom atau fitur dataset, kemudian saya juga menampilkan 5 baris pertama dan dataset menggunakan ADF review hit. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa data terbaca dengan benar dan untuk melihat eh, sekilas struktur isi dari dataset yang akan dianalisis lebih lanjut. Oke. Kemudian sebelum memulai proses pemeriksaan data, saya melakukan pengecekan terhadap data yang hilang. Nah, atau data yang kosong di setiap kolom. Caranya cukup sederhana, yaitu dengan eh, df review is null. Nah, dari Pandas yang akan menghitung berapa banyak data kosong pada masing-masing kolom. Hasil dari perintah ini akan membantu saya mengetahui apakah ada kolom-kolom yang perlu dibersihkan, isi ulang, atau bahkan dihapus jika terlalu banyak data kosongnya. Alhamdulillah. Nah, kemudian setelah mengecek nilai yang hilang, saya lanjutkan dengan mengetahui struktur lengkap dari dataset menggunakan fungsi df review. Fungsi ini akan menampilkan informasi penting seperti jumlah baris, nama-nama kolom, tipe data, tipe kolom, dan jumlah data non-null di setiap kolom. Dengan cara ini, saya memahami lebih jelas bagaimana bentuk dan kualitas data yang saya miliki sebagai sebelum melakukan processing lebih lanjut. Langkah ini juga membantu untuk memastikan bahwa jika ada kesalahan saat membaca dataset dan untuk menentukan langkah pembersihan data selanjutnya. Nah, kemudian setelah mengecek data kosong, saya juga perlu memastikan bahwa tidak ada baris data yang duplikat. Untuk itu saya menggunakan fungsi duplikat uh, sum dari Pandas yang akan menghitung jumlah baris yang muncul lebih dari satu kali dalam dataset. Jika ditemukan baris yang duplikat, biasanya akan saya hapus karena bisa mempengaruhi hasil analisis sentimen. Nah, setelah memastikan tidak adanya duplikat, saya lanjut ke tahap pembersihan dataset dari kolom yang tidak relevan. Di sini, saya mendefinisikan daftar kolom yang dihapus seperti reply content, reply date, review create version, dan
aplikasi Vision. Kolom-kolom ini berisi informasi yang tidak saya gunakan dalam proses analisis sentimen. Namun sebelum menghapusnya, saya tambahkan pengecekan untuk memastikan bahwa kolom-kolom tersebut benar-benar ada dalam dataset, supaya tidak terjadi error saat eksekusi. Terakhir, saya menampilkan kembali nama-nama kolom yang terisi setelah proses pembersihan. Ini dia. Nah, kemudian, selanjutnya, sebelum masuk pada proses text processing, nah, saya juga ingin mengetahui seberapa panjang rata-rata isi ulasan dari pengguna. Untuk itu, saya menggunakan fungsi apply dan len untuk menghitung eh, setiap ulasan dalam konten. Hasilnya saya tampilkan dalam bentuk statistik deskriptif menggunakan deskriptif. Hasil ini menunjukkan informasi seperti panjang T terpendek dan terpanjang, rata-rata panjang ulasan, nilai median, kuartil, serta standar deviasi. Selanjutnya, nah, untuk melakukan sistem ini terlebih dahulu membangun beberapa fungsi sintek itu adalah untuk membersihkan dan menyimpan data teks agar lebih rapi dan siap dianalisis. Berikut fungsi yang saya buat dan kegunaannya. Itu ada div clean text. Nah, dia digunakan untuk menghapus karakter-karakter khusus yang tidak relevan seperti mention, hashtag, link, angka, tanda baca, dan karakter uh, navigation. Kemudian yang kedua ada dev case folding. Nah, di sini dia mengubah seluruh tag menjadi huruf kecil agar seragam sehingga kata seperti bagus dan bagus tidak dianggap berbeda gitu sama aja. Kemudian pada bagian div tokenize text. Nah, memecahkan kalimat menjadi kata-kata menggunakan fungsi word tokenize text dari NLTK. Kemudian yang keempat, remove stop word, yaitu di mana menghapus kata-kata umum yang tidak membawa makna seperti yang dan termasuk juga kata-kata khas dari ulasan aplikasi seperti game, download, update. Di sini saya gabungkan stop word dari bahasa Indonesia dan Inggris ditambah beberapa stopwatch kostum yang sering muncul di ulasan game. Kemudian ada yang kelima, melakukan streaming atau pengembalian kata ke bentuk dasar menggunakan pustaka Sastiwi di bagian streaming teknik. Misalnya jadi bermain, dimainkan, dan mainan, dan akan jadi main gitu. Kemudian pada selanjutnya token to text menggabungkan kembali token-token hasil pemrosesan menjadi teks utuh yang sudah bersih dan siap dianalisis. Kemudian selanjutnya, setelah proses pembersihan dan tokenisasi, saya juga melakukan langkah normalisasi kata siang, yaitu mengganti kata-kata yang tidak baku, kata-kata selang tadi, yang tidak baku atau bahasa gaul menjadi bentuk bakunya. Langkah-langkah yang saya lakukan adalah pertama, saya buat beberapa kamus selang berdasarkan kategori. Itu ada general slang berisi kata-kata umum, kemudian gaming slang berisi kata-kata istilah game, kemudian positif slang berisi kata-kata gaul yang positif, kemudian negatif slang berisi kata-kata negatif. Kemudian lalu semua kamus tersebut saya gabungkan ke dalam satu diktor ini al slang namanya. Kemudian fungsi replace slang saya buat fungsi ini untuk menggantikan setiap kata dalam teks eh, yang termasuk dalam kamus slang dan dengan bentuk standarnya. Kemudian selanjutnya setelah menyiapkan seluruh fungsi processing, saya lanjutkan dengan menerapkan langsung ke data ulasan dalam beberapa tahap. Pertama, saya pastikan kolom isi ulasan benar yaitu konteks. Kalau kolomnya berbeda, akan otomatis diganti ke kolom pertama sebagai atribasi. Lalu saya akan melakukan processing terhadap bertahap dalam 6 langkah. Yang pertama ada tag cleaning, kemudian eh, yang mana tag cleaning itu membersihkan karakter khusus, link, angka, dan simbol, kemudian face.
folding, mengubah semua huruf menjadi kecil, kemudian normalisasi selang, mengganti semua kata gaul singkatan dan istilah gitu. Kemudian ada hmm, tokenisasi, memecah kalimat menjadi kata-kata. Kemudian stop word removal, menghapus kata-kata umum yang tidak penting. Kemudian yang kelima, yang keenam, gabung kembali kontak itu back tag. Token yang sudah dibersihkan, saya gabungkan lagi menjadi kalimat yang siap dianalisis dan simpan dalam proses tag. Oke, kemudian selanjutnya. Nah, setelah data selesai di processing, saya mulai melakukan analisis sentimen menggunakan metode Lexis Text Basin. Langkah pertama adalah saya lakukan eh, menggunakan kamus. Pertama saya menggunakan dua kamus, yaitu leksikon yang saya ambil dari internet, yaitu leksikon positif dan leksikon negatif. Nah, kamus ini diambil secara otomatis dari GitHub menggunakan fungsi fetch leksikon. Namun, jika prosedur gagal, saya akan siapkan kamus cadangan yang berisi kata-kata positif dan negatif yang umum digunakan dalam konteks game. Tidak, kamus ini. Nah, selanjutnya saya definisikan fungsi. Nah, definisikan fungsi analisis sentimen. Fungsi ini membaca setiap token dalam ulasan dan memeriksa apakah kata tersebut ada di dalam kamus positif atau negatif. Jika kata ditemukan dalam kamus positif, skor sentimen akan ditambah. Kemudian jika ditemukan di kamus negatif, skor akan dikurangi. Di akhir skor akan dapat digunakan untuk mengklasifikasi ulasan ke dalam tiga kategori positif, negatif, dan atau netral. Langkah berikutnya saya terapkan fungsi ini ke semua teks yang sudah terprosesing. Lalu hasilnya disimpan ke dalam dua kolom baru. Nah, sentimen core sama sentimen untuk label kategorinya. Nah, berikut hasil dari positif berapa dan negatif berapa dan netral adalah 892. Nah, selanjutnya setelah mendapatkan hasil klasifikasi sentimen dari ulasan pengguna, saya buat visualisasi dalam bentuk diagram agar hasil sentimen bisa terlihat lebih jelas. Tampilannya. Nah, setelah pair chart, saya juga membuat visualisasi tambahan berupa word chart untuk melihat kata-kata yang paling sering muncul pada setiap kategori sentimen. Nah, berikut tampilannya. Setelah word chart, saya juga membuat beberapa visualisasi tambahan untuk memperkaya pemahaman terhadap data ulasan saya pengguna. Pertama, saya buat diagram batang untuk memvisualisasi data tambahan untuk memperkaya pemahaman terhadap data ulasan pengguna. Nah, setelah semua tahap processing dan analisis eksploratif selesai, selanjutnya ke bagian pemodelan klasifikasi. Langkah pertama yang saya lakukan adalah memisahkan data menjadi dua bagian utama, yaitu ada X dan Y. X berisi fitur input, yaitu teks ulasan yang sudah diproses, kemudian Y label target yang berisi kategori sentimen positif, netral, atau negatif. Kemudian untuk selanjutnya menguji seberapa baik model machine learning bisa mengenali sentimen dari teks ulasan. Saya menggunakan algoritma SVM atau SPOT, Vector Machine, dikombinasikan dengan fitur TF IDF.
Kemudian selanjutnya, setelah membaca model SVM dengan TF-IDF, saya melakukan eksperimen kedua dengan menggunakan algoritma random forest dan fitur text based processing menggunakan confactorizer. Nah, langkah-langkah yang saya lakukan adalah yang pertama beberapa faktorisasi dengan cloud. Berbeda dengan TF-IDF, kali ini saya menggunakan code confactorizer. Saya hanya menghitung frekuensi kemunculan setiap kata tanpa mempertimbangkannya. Kemudian ada split data, kemudian training model. Hasil evaluasi model menunjukkan akurasi pada data training dan testing. Jika akurasi training sangat tinggi, uh, tapi testing jauh lebih rendah, berarti model overfitting. Overfitting. Namun jika keduanya seimbang, berarti model cukup gitu lah. Dengan eksperimen ini saya bisa membandingkan dua pendekatan SVM plus TF Miss IDF versus random error. Saya melihat mana yang lebih baik untuk klasifikasi sentimen ulasan MOA. Kemudian selanjutnya, untuk eksperimen terakhir, saya mencoba membangun model deep learning untuk klasifikasi sentimen menggunakan arsitektur jaringan saraf sederhana dan fitur teks dari ITF dan TF. Langkah pertama yaitu saya lakukan menggunakan 5.000 fitur, kemudian speed data 80 per 20, banding 20, kemudian encoding label. Nah, kemudian tujuan dari eksperimen ini adalah untuk melihat apakah pendekatan natural network dapat memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan machine learning tradisional seperti SVM. Dan dengan pendekatan ini saya mencoba menjawab pertanyaan apakah learning memang lebih unggul dalam menangani data teks informal seperti ulasan aplikasi game. Nah, kemudian setelah proses pelatihan selesai, saya lanjutkan ke tahap evaluasi performa model learning. Nah, langkah ini memberi saya gambaran langkah-langkah apakah model learning lebih baik dibandingkan pendekatan SM dan LLM. Dan sini bisa dibandingkan tidak hanya dari sisi akurasi tapi juga keseimbangan khususnya pada tiap target. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa model deep learning training akurasi lebih bagus dibandingkan dengan learning testing akurasi. Kemudian selanjutnya, untuk melihat model mana yang bersih hasil terbaik, saya buat sebuah tabel perbandingan performa dari ketiga model yang telah diuji. Saya menyusun direktori berisi nama model dan nilai akurasinya. Kemudian lalu saya ubah menjadi data frame menggunakan pandas. Dan selanjutnya langkah ini sangat membantu dan dalam menyusun kesimpulan akhir dan memberikan dasar kuat untuk menentukan pendekatan terbaik jika proyek ini dilakukan dikembangkan lebih lanjut. Kemudian pada bagian ini, agar lebih mudah membandingkan forma masing-masing model secara visual, saya juga membuatkan grafik batang menggunakan data akurasi. Nah, di sini bisa kita lihat mana yang lebih bagus akurasinya. Nah, pada bagian terakhir saya menambahkan fitur tambah untuk fungsi interaksi yang menggunakan yang memungkinkan kita untuk memprediksi sentimen dari ulasan baru secara langsung. Mereka dalam fungsi predik sentimen, kemudian fungsi interaktif, dan seterusnya. Nah, pada bagian terakhir, di sini setelah semua model selesai dibangun dan diuji, saya menjalankan fungsi interact prediction. Nah, di sini saya semua model yang saya dibangun untuk masukkan model prediksi.
Dengan fungsi ini, pengguna bisa langsung ketika ulasan terhadap OMOA dan sistem akan menganalisis sentimennya menggunakan tiga model. Nah, hasil dari ketiga model akan ditampilkan secara um, berbandingan dalam sistem untuk memenuhi prediksi akhir berdasarkan voting mayoritas. Nah, mungkin sekian dari presentasi saya pada hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.